Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Kisah kita hari ini berasal dari Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia. Seorang wanita berusia 30 tahun datang ke kantor polisi guna membuat laporan. Dalam laporan tersebut, dirinya menyatakan telah kehilangan anak lelakinya yang berusia 5 tahun. Dikatakan anak tersebut hilang di Georgetown, Pulau Pinang saat mereka pergi berziarah pada tanggal 23 September tahun 2014. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut segera bertindak dengan mencari anak tersebut ke berbagai tempat yang disinggahi oleh ibu beserta anaknya. Namun, polisi tidak juga menemukan sang anak. Hingga akhirnya, polisi memanggil wanita tersebut guna meminta keterangan yang lebih spesifik lagi. Keterangan yang diberikan si ibu terasa janggal bagi polisi. Polisi menekan wanita tersebut untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Melalui tekanan-tekanan yang ada, akhirnya terungkaplah fakta yang sebenarnya terjadi. Untuk kemudian, wanita yang bernama Ti Gayatri tersebut ditetapkan atas hilangnya sang anak. Apakah yang terjadi sebenarnya? Mari kita bahas selengkapnya. Ti Gayatri, seorang wanita berusia 30 tahun, berasal dari Klang, Selangor. Saat ini sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya. Dalam proses tersebut, Gayatri sudah pisah rumah dan sudah pula memiliki pasangan kekasih yang baru. Seorang pria bernama R. Saravanan Kumar, berusia 24 tahun, bekerja sebagai security, berasal dari Kulim, Kedah, dan merupakan sahabat dari suami yang akan diceraikannya. Diketahui, pria yang 6 tahun lebih muda tersebut telah tinggal bersama. Gayatri sendiri membawa anak kandungnya dalam hubungan tersebut. Pada tanggal 20 September tahun 2014, Gayatri telah memukuli sang anak dengan menggunakan ikat pinggang karena anak tersebut tidak mau belajar. Anak tersebut kemudian menangis menjerit-jerit. Ternyata tangisan dan jeritan sang anak mengundang emosi kepada kekasihnya. Seketika Saravan Kumar membawa anak tersebut ke dalam kamar mandi. Jeritan-jeritan dan tangis kembali terdengar lagi. Namun setelah beberapa saat, jerit dan tangis tersebut tidak terdengar lagi. Setelah beberapa saat, sang pacar keluar dari kamar mandi sembari berkata bahwa anak Gayatri telah tewas. Bukannya marah, menangis, atau melapor ke kantor polisi, Gayatri malah sibuk membersihkan kamar mandi dari noda-noda darah anaknya. Sementara itu, sang pacar pergi untuk membuang jasad sang anak. 4 jam kemudian, si pacar datang lagi, sembari berkata bahwa jasad sang anak tersebut telah dibuangnya di perkebunan sawit di Butterworth. Mereka pun akhirnya merancang siasatan agar kejahatannya tidak diketahui oleh orang lain. Guna menghindari kecurigaan tentang keberadaan sang anak, akhirnya mereka bersepakat untuk membuat laporan bahwa anak Gayatri telah diculik. Kesepakatan tersebut pun dilaksanakan 3 hari setelah mereka membunuh anak tersebut. Namun, keterangan-keterangan yang diberikan Gayatri kepada pihak kepolisian pada akhirnya malah membuka kedok yang mereka rancang tersebut. Hingga akhirnya semua terbongkar. Namun sayangnya penemuan jasad sang anak mengalami kendala untuk diketemukan. Jasad tersebut baru diketemukan setelah 9 hari kemudian, dalam posisi ditutupi selimut dan telah mengalami proses pembusukan yang cukup parah. Melalui uji forensik, didapati fakta penyebab kematian korban adalah luka pada bagian belakang kepalanya. Pihak kepolisian kemudian menetapkan keduanya sebagai terduga atas meninggalnya S. Kavia Rasan berusia 5 tahun yang terjadi antara tanggal 20 September sampai dengan 29 September tahun 2014 di tepi Jalan Ladang Pematang Sere,
Bukit Tengah di Bukit Mertajam antara pukul 9 pagi hingga pukul 11.25 siang. Hingga pada tanggal 24 September tahun 2020, 6 tahun setelah peristiwa tersebut, Hakim di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang kala itu menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap pasangan kekasih tersebut karena telah terbukti bersalah membunuh anak Gayatri. Walaupun pelaku utama adalah R. Saravanan, namun Gayatri ikut dihukum karena dirinya dianggap memiliki kesempatan untuk melaporkan kejadian tersebut, manakala pelaku utama meninggalkannya selama 4 jam. Seharusnya Gayatri memiliki naluri sebagai ibu yang telah kehilangan anak. Mendengar keputusan hakim tersebut, R. Saravanan bersikap tenang, sementara Gayatri terlihat mengusap air matanya. Melalui kasus ini, semoga ada pembelajaran yang kita dapatkan. Sayangilah anakmu melebihi siapapun juga. Oke guys, see you.